Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Asti Pratiwi dengan nomor BP 1910861026. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan dengan literasi media dengan judul Mengenal Lebih Dekat Citizen Journalism. Dengan berkembangnya new media saat ini, maka memungkinkan setiap orang untuk dapat mengakses informasi dengan lebih mudah kapanpun dan dimanapun. Proses pembagian informasi tersebut juga dapat dilakukan oleh siapapun, tak terbatas lagi pada jurnalis profesional yang merupakan bagian dari media mainstream. Nah, inilah yang disebut sebagai jurnalisme warga atau citizen journalism. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ahli. Pertama adalah Lassika dalam Ediono menyebutkan bahwa citizen journalism itu sendiri adalah bentuk jurnalisme yang mengakomodasi masyarakat biasa yang bukan merupakan jurnalis profesional untuk dapat menyampaikan informasi terkait peristiwa apapun. Kemudian juga terdapat definisi lain yang dikemukakan oleh Ediono bahwa citizen journalism itu sendiri adalah merupakan praktik jurnalisme yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, karena untuk melakukan jurnalisme ini juga terdapat beberapa kemampuan yang dibutuhkan. Senada dengan itu juga disampaikan oleh Rinaldi yang merupakan seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Andalas bahwa citizen journalism adalah suatu praktik jurnalisme yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, bahwa dalam menghasilkan sebuah informasi atau produk berita, citizen journalism ini sendiri juga tetap melalui beberapa prosedur seperti contohnya verifikasi dan check and balancing atas informasi yang mereka terima. Lantas bagaimana sebenarnya sejarah singkat dan perkembangan dari citizen journalism ini hingga saat ini? Dilansir dari remotv.or.id, Olivia Lewi Pramesti yang merupakan dosen dari Universitas Atmajaya Yogyakarta mengungkapkan sejarah citizen journalism sendiri sudah dimulai sebenarnya sejak Mei pada 1998, yakni pada kerusuhan Mei 1998, di mana pada saat itu Radio Sonora sudah menerima beberapa laporan dari warga terkait bagaimana gambaran dari peristiwa kerusuhan tersebut. Namun ada keterangan lain dari Muhammad Nunung Kurniawan yang merupakan penulis dari The Jakarta Post yang mengungkapkan bahwa jurnalisme warga ini sendiri sudah dimulai sejak tahun 2000-an oleh Radio El Sinta yang saat itu sudah memiliki 100.000 pendengar yang siap menjadi reporter yang akan memberikan informasi terkait peristiwa apapun yang terjadi di sekitar mereka. Menariknya, hal ini mengalahkan citizen journalism asal Korea Selatan, yakni Oh My News, yang saat itu hanya memiliki 40.000 reporter. Kemudian saat ini jurnalisme warga itu sendiri sudah berkembang kian pesat. Hal ini juga dikarenakan karena teknologi yang sudah berkembang, kemudian kehadiran internet di hadapan kita semua, sehingga semakin memudahkannya aliran informasi. Dilansir dari kompas.com, pengguna internet di Indonesia sendiri pada awal tahun 2021 ini sudah mencapai 202,6 juta jiwa yang mengalami peningkatan sebanyak 15,5% atau setara dengan 27 juta jiwa dibandingkan Januari 2020 lalu. Selain karena kehadiran internet, juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan saat ini citizen journalism itu kian menjamur. Alasan yang kedua atau faktor yang kedua adalah karena menurut jurnal yang saya baca, sejatinya citizen journalism itu adalah bagian dari warga itu sendiri. Warga sudah melekat dengan jurnalisme. Kemudian faktor yang ketiga, ternyata juga terdapat kritik terhadap praktik jurnalisme profesional yang dianggap mengabaikan peran warga.
Selain itu, menurut jurnal yang berjudul Menyoroti Jurnalisme Warga, Lintasan Sejarah, Konflik Kepentingan dan Keterkaitannya dengan Jurnalisme Profesional, diungkapkan bahwa terdapat kritik terhadap praktik jurnalisme profesional yang dikarenakan jurnalisme profesional ini berorientasi pada keuntungan dan juga terdapat kepentingan segelintir orang di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan akhirnya informasi yang dihasilkan oleh jurnalisme profesional yang merupakan bagian dari media mainstream ini menjadi cenderung seragam. Maka dari itu hadirlah citizen journalism atau jurnalisme warga yang diharapkan mampu menjadi penyeimbang, seperti halnya yang disampaikan oleh Rinaldi, dosen ilmu komunikasi Universitas Andalas, yang menganggap bahwa kehadiran dari citizen journalism itu sendiri bukanlah sebagai ancaman, namun sebaliknya adalah sebagai penyeimbang, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi lainnya yang sebelumnya tidak ditampilkan oleh media mainstream. Kini citizen journalism pun kian berkembang seiring berkembangnya teknologi dan internet. Berikut adalah beberapa contoh dari citizen journalism, yaitu pertama ada Infosumbar yang menyajikan informasi dari citizen journalism sejak tahun 2010 di area Sumbar. Kemudian juga ada citizen journalism inilah.com, ada portal komen seperti vivanews.com dan detik.com, dan bahkan ada yang sudah bergabung dengan media mainstream seperti citizens-suaramerdeka.com. Baiklah, sekian pemaparan materi terkait citizen journalism secara singkat dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, karena sejatinya ini hanya berupa video singkat. Untuk lebih jelas mungkin dapat diakses lebih lanjut melalui sumber-sumber yang mendukung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.